Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Sofananda dari Divisian Pemkab Semarang ingin mempresentasikan tugas besar manajemen human capital yang berjudul kasus manajemen sumber daya manusia pada perusahaan PT Garuda Indonesia. Baik, pertama saya akan menjelaskan profil perusahaan terlebih dahulu. Garuda Indonesia atau PT Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia. Garuda adalah nama burung atas dalam legenda pelayanan. Sejak Juli 2007, maskapai ini bersama dengan maskapai Indonesia lainnya dilarang menerbangi rute Eropa karena alasan keselamatan. Namun, larangan ini dicabut 2 tahun kemudian tahun 2009. Tahun sebelumnya, maskapai ini telah menerima sertifikasi IATA, Operational Safety Audit, IOSA, dan IATA yang berarti bahwa Garuda telah seluruhnya memenuhi standar keselamatan penerbangan internasional. Garuda masuk dalam daftar maskapai bintang 4 dari Skytrax, yang berarti memiliki kinerja dan pelayanan yang bagus. Tahun 2014, Garuda akan bergabung dengan aliansi penerbangan SkyTeam, dan pada tahun 2012, Garuda Indonesia mendapat penghargaan Best International Airline di antara maskapai-maskapai kelas dunia lainnya, dengan 91% penumpang menyatakan sangat puas dengan pelayanan maskapai ini. Garuda juga merupakan sponsor SEA Games 2011 dan telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Liverpool FC Inggris. Pada tahun 2013, Garuda Indonesia mendapatkan penghargaan World Best Economic Class dan World Best Economic Seat Class. Garuda Indonesia menempati posisi ke-8 sebagai maskapai penerbangan terbaik versi Skytrax. Bulan Agustus, Garuda Indonesia akan membuka rute baru ke Papua Nugini. Permasalahan dari perusahaan ini adalah pilot-pilot PT Garuda Indonesia di bawah Asosiasi APG berencana melakukan mogok karena gaji yang diterima lebih kecil daripada gaji pilot asing yang dikontrak dengan manajemen Garuda Indonesia. Direktur Operasi Garuda Indonesia, Aris Sapari, menyatakan, manajemen Garuda akan memenuhi tuntutan para pilot yang meminta penyesuaian gaji dengan pilot asing yang dipekerjakan Garuda. Manajemen Garuda Indonesia lalu mengeluarkan ilustrasi simulasi penggajian penerbangan Garuda. Dalam ilustrasi itu tersebut, penerbang lokal mendapat gaji per bulannya 47,7 juta, sedangkan penerbang asing 8.100 dolar, sedangkan setara dengan 68,8 juta per bulan. Flight allowance yang diterima penerbang lokal yaitu 10 juta dengan asumsi 60 jam terbang, sedangkan penerbang asing tidak mendapatkan karena termasuk digaji. Benefit seperti THR hingga intensif bonus yang diterima penerbang lokal sebesar 3,5 kali gaji per tahun atau sebesar 13,9 juta per bulan, sedangkan penerbang asing sama sekali tidak mendapatkannya. Sementara total uang yang diterima bagi penerbang lokal per tahun mencapai 860 juta, sedangkan penerbang asing 826 juta. Dengan demikian, selisih gaji yang bagi penerbang lokal 12,3 juta per bulan, sedangkan penerbang asing hanya 2,25 juta per bulan. Berikut ilustrasi simulasi penggajian penerbang Garuda. Nah, diskriminasi upah ini terjadi karena Garuda menggunakan standar internasional ketika mengontrak pilot asing, sementara untuk pilot lokal tidak digunakan standar itu. Salah satu penyebab terjadinya aksi mogok ini, kata Presiden Asosiasi Pilot Garuda Stefanus, karena selama ini telah terjadi sikap diskriminasi yang dilakukan manajemen Garuda Indonesia terkait soal pendapatan antara pilot lokal dan asing yang menyebabkan kesenjangan di antara mereka. Selain itu, terus bertambahnya jumlah pesawat tidak diimbangi dengan jumlah penerbang yang memadai, menyebabkan sangat padatnya jadwal terbang bagi pilot. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kelelahan yang kemudian dapat membahayakan keselamatan penerbang. Baik, di sini penyelesaiannya yaitu untuk mengatasi jadwal penerbangan yang terganggu, Direktur Operasional Garuda Indonesia Aris Safari mengatakan, Garuda akan menyiapkan para penerbang yang selama ini bertugas sebagai struktur dan tergabung dalam struktural manajemen sebagai salah satu upaya antisipatif agar jadwal penerbang berlangsung normal. Lalu, Garuda menggabungkan beberapa penerbangan karena tujuannya sama dan waktu yang relatif berdekatan, seperti penerbangan ke Medan, Denpasar, dan Palembang.
Ada pula yang mengalihkan calon penumpang ke pesawat maskapai lainnya seperti di Yogyakarta. Lalu, manajemen Garuda akhirnya menyetujui usulan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuawea untuk mengalokasikan dana sebesar 35% dari kas gaji untuk memperbaiki sistem penggajian para pilot. Persetujuan tersebut disampaikan Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Logistik dan Pariwisata Ferdinand Nainggolan di lantai 21 Gedung Garuda Indonesia pada waktu kemarin. Awalnya, para pilot menuntut jatah 39% dari kos gaji karyawan, tapi akhirnya menyetujui angka 35% yang diusulkan Maneker Trans. Angka ini pula yang akhirnya disetujui manajemen. Lalu, analisis kasus dari perusahaan tersebut adalah, yang pertama, ada tokoh terlibat dan perannya. Yang pertama, ada pilot-pilot Garuda Indonesia, yaitu pilot asing dan pilot lokal. Lalu, Direktur Operasi Garuda Indonesia Ari Safari, Vice President Corporate Communication Garuda, Pujo Broto, Deputi Teknik Asosiasi Pilot Garuda, Isais Usampe Sulse, Presiden Asosiasi Pilot Garuda Stefanus, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nowea, Deputi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Bidang Logistik dan Pariwisata Ferdinand Nainggolan, dan anggota tim Collective Agreement Asosiasi Pilot Garuda Memang Ridho. Yang kedua, isu permasalahan yang melatar belakangi permasalahan pada kasus tersebut adalah yang pertama, pilot-pilot PT Garuda berencana melakukan mogok gaji karena gaji yang diterima lebih kecil daripada gaji pilot asing yang dikontrak manajemen Garuda Indonesia. Lalu yang kedua, diskriminasi upah ini terjadi karena Garuda menggunakan standar internasional ketika mengontrak pilot asing, sementara untuk pilot lokal tidak menggunakan standar tersebut. Lalu yang ketiga, terus bertambahnya jumlah pesawat tidak diimbangi dengan jumlah penerbang yang memadai menyebabkan sangat padatnya jadwal terbang bagi pilot. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kelelahan yang kemudian dapat membahayakan keselamatan penerbangan. Lalu yang ketiga, problem solver dari masalah tersebut adalah Garuda menggabungkan beberapa penerbangan karena tujuan yang sama dan waktu yang relatif berdekatan, seperti penerbangan ke Medan, Denpasar, dan Palembang. Ada pula yang mengalihkan calon penumpang ke pesawat maskapai lainnya seperti di Yogyakarta. Lalu yang kedua, manajemen Garuda akhirnya menyetujui usulan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mengalokasikan dananya sebesar 35% dari gaji untuk memperbaiki sistem penggajian para pilot. Yang terakhir, karyawan non-penerbang rela menerima penurunan usulan kenaikan gaji demi kelangsungan hidup perusahaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.